Selamat datang di channel Kabar Papua. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share bila bermanfaat. Sebagai bentuk kekecewaan, kritikan, dan saran, serta kepedulian kepada bangsa dan negara, terutama di Provinsi Papua, Yanis Sol, salah satu pemimpin mahasiswa Yahukimo, menyampaikan surat terbuka ditujukan kepada Gubernur Papua Lukas NMB. Surat terbuka itu berisi keberatan tentang diskriminasi sosial kesukuan di Provinsi Papua. Yanis Sol ingin menyampaikan kepada Gubernur Papua tentang kekecewaan dan kegelisahan yang dihadapi oleh masyarakat di 129 kabupaten, 155 suku di tanah Papua, terutama masyarakat Dapi 5 Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Yalimo. Sebagaimana dikutip dari media Indonesia Parlemen, Rabu 11 Agustus 2021, Yanis Sol katakan, "Ini pertama kali saya membuat surat terbuka kepada sosok yang sangat saya hormati sebagai pemimpin di tanah Provinsi Papua." Yanis Sol juga berharap agar suratnya dapat didengar oleh istana dan pemerintah. Berikut isi surat terbuka secara lengkap. Surat terbuka kepada pemerintah Provinsi Papua perihal pemberlakuan diskriminasi sosial kesukuan di lingkungan Provinsi Papua. Kepada yang terhormat Bapak Lukas NMB, SIP MH. Shalom. Melalui surat ini saya sebagai salah satu pemimpin mahasiswa Yahukimo yang juga sebagai penerus masa depan generasi bangsa Papua ingin menyampaikan kepada Bapak Gubernur tentang kekecewaan dan kegelisahan yang dihadapi oleh masyarakat 29 kabupaten, 155 suku di tanah Papua, terutama masyarakat Dapi 5 Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Yalimo. Saya mendengar dan mengikuti serta membaca di media sosial atau di berbagai media WhatsApp tentang kekecewaan jabatan birokrasi, rekrutmen seleksi beasiswa luar negeri dan dalam negeri, serta yang terakhir pengisian Wakil Gubernur Papua. Sejak Bapak memimpin jabatan gubernur dari tahun 2014 sampai tahun 2018, dilanjutkan tahun 2018 sampai 2023, hampir 10 tahun, jabatan ini sungguh luar biasa dan suatu anugerah terindah. Saya sebagai anak buah Injil perwakilan generasi penerus 3 kabupaten bangga atas prestasi politik yang Bapak raih. Namun sayangnya, selama Bapak pimpin jabatan gubernur, Bapak Gubernur masih terapkan sistem nepotisme di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua. Saya teringat demo rakyat Papua bela Lukas NMB pada tanggal 14 Februari 2019 terkait kasus dugaan korupsi oleh KPK Pusat. Bapak Lukas NMB seusai tiba dari Jakarta di depan alam kantor gubernur pernah katakan bahwa orang Papua pegang jabatan gubernur, bupati, jabatan birokrasi, lainnya gaji milik keluarga dan milik semua orang. Selama Bapak Lukas NMB pimpin 10 tahun orang nomor 1 di Papua, adakah ada tersimpan belas kasihan hati Bapak terhadap anak buah Injil untuk memposisikan sebagai kepala bidang, kepala dinas di Provinsi Papua untuk pemerataan melalui gaji guna mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan? Sudahkah menjenguk pembangunan di Dapi 5? Atau mungkinkah Injil sebagai alat jembatan politik untuk merebut suatu kekuasaan? Sementara masyarakat satu suku, satu bahasa mendapat jaminan kebutuhan hidup, tempat istimewa di hati Bapak Lukas NMB dengan diberikan ruang jabatan yang baik, sedangkan Papua memiliki 7 wilayah adat 155 suku Papua yang memiliki 29 kabupaten, tetapi perlakuan Bapak Lukas NMB yang tidak adil dan penuh nuansa diskriminasi sosial. Ketika Bapak mempromosikan kata slogan Papua Bangkit, Mandiri Sejahtera kepada orang asli Papua, kata slogan ini hanya berlaku di arena satu suku, sebab kenyataannya semua jabatan birokrasi, legislatif, sampai ASN diduduki oleh satu suku Lani, satu bahasa. Bahkan uang PON ke-20 2020 dan uang Otsus digoreng habis oleh satu suku.
Ada kesan bahwa orang tua Injil dari suku Lani, Mepago, Tabi Saireri yang berada di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yalimo kami hargai sebagai orang tua Injil dan memberikan jabatan kepala dinas, kepala distrik, bahkan serahkan sertifikat tanah secara gratis. Dalam surat ini saya mengurutkan beberapa persoalan yang diderita orang Papua selama ini sebagai berikut. 1. Praktek dikotomi sebagai sumber utama masalah. 2. Primordialisme kental di Provinsi Papua di ambang kehancuran kesatuan Papua diperkirakan akan hancur. 3. Ketidakadilan sebagai sumber utama masalah. 4. Diskriminasi dan marginalisasi yang disebabkan dari nepotisme dan ketidakadilan. 5. Kegagalan pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi wilayah. 6. Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Yalimo karena dianggap stigma lama Yali bulat sehingga tidak dibangun, dan ini disebabkan oleh sukuisme dan ketidakadilan. Melalui surat ini saya sampaikan bahwa selagi masih menerapkan sistem dinasti kesukuan dan ketidakadilan belum diselesaikan, maka orang Papua dari waktu ke waktu terus terpecah belah. Runtuhlah kesatuan satu wilayah adat. Bahkan ada kecemburuan sosial akan tumbuh subur di Provinsi Papua, berlanjut ke pemimpin atau generasi yang akan datang. Oleh karena itu, melalui surat terbuka ini, saya generasi penerus sampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua sebagai berikut. 1. Bapak sebagai orang nomor 1 di Papua, yang juga sebagai orang tua Injil, segera hapuskan penerapan sistem jabatan dinasti di Provinsi Papua. 2. Sebelum menuju proses pengajuan bakal calon gubernur tahun 2024, nasib sendiri masyarakat Papua lebih khusus Dapil 5 belum sejahtera 100%. Maka sisa waktu 2 tahun perlu evaluasi total dan benahi ulang kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Yahukimo, Selasa 10 Agustus 2021. Yani Sol, Ketua Mahasiswa Yahukimo.